Alright guys, kembali lagi bersama gua Rangga Wardana dalam channel The Trader's Note. Ya, dan sekarang ini adalah hari weekend ya. So seperti biasa gua akan melakukan analisa mapping forex seperti biasa. Dan bagi kalian yang baru pemula atau yang baru mengikuti YouTube saya, silakan coba cek link di atas ini ya. Saya taruh videonya, di situ ada penjelasan mengenai bagaimana pendekatan yang saya lakukan, yaitu dengan cara mencari atau membuat watchlist berdasarkan custom currency index strength dan weakness. Dari situ saya membuat watchlist dan saya memantau pair mana saja yang saya akan tradingkan di minggu ini gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara entry-nya? Seperti ini ya contohnya, AUD lalu JPY, lalu berarti pasti AUD Jepang Yen akan naik lalu saya buy. Belum tentu seperti itu. Tentunya kita harus analisa dengan secara grafis lagi, melihat trennya seperti apa, support resistance seperti apa. Bahkan bisa saja pair yang sudah terus-terusan naik malah kita melakukan sell ya, atau counter trend untuk sell. Oleh karena itu Anda harus memiliki sebuah trading system, metode trading system yang bisa layak Anda jalankan. Nah, bagi kalian yang masih bingung, saya juga taruh link di atas ini ya, trading system dengan menggunakan trendline, dan itu trading system cukup detail. Saya berikan rules based strategi, kurang lebih seperti itu ya, rules based ya. Oke, yang pertama di sini saya melihat dari GBP USD dulu ya. Di GBP USD saya melihat trennya kan naik ya, trennya naik. Namun kalau kita perhatikan di sini, kita lakukan analisa multi time frame dari time frame yang agak besar ya. Nah, dari weekly atau daily, di sini terlihat dia trennya cukup kuat naik ke atas. Nah, namun dia agak kesulitan untuk lanjut up meskipun trennya naik, tapi kalau sell juga sedikit riskan. Oleh karena itu kita cek di sini apakah ada divergence atau tidak gitu ya, karena ini kan naik higher high, lalu di sini divergence kecil ya di stokastiknya. Nah, lalu jangan buru-buru untuk entry karena di sini dia ada key level ya, ada support yang menahan dia nih 1 2 3. So yang akan saya lakukan untuk GBP USD ini, saya berpikiran untuk sell jika dia break levelnya di sini ya. Oke, sebentar kita lakukan mapping dulu. Jadi ini yang saya akan tunggu. Jika dia berhasil break, saya akan tunggu retestnya untuk dilakukan sell pada area tersebut gitu ya. Nah, targetingnya kemana? Nanti kalau seandainya jatuh, kita bisa ukur gerakan ini ya. Ini kan ada semacam pattern ya, patternnya ini descending triangle. Kita bisa ukur panjang dari descending triangle-nya ini ya. Jadi ini pakai chart pattern cara entry-nya. Nah, ini di copy ke titik ketika dia breakout nanti. So paling tidak jika dia berhasil turun, ini adalah target pertamanya. Oke, sekitar 1.3402, dan selanjutnya mungkin dia akan lanjut turun kembali. So pastikan Anda mempunyai trading plan yang baik dan benar ya. Jangan langsung sell-sell aja, harus diperhatikan dulu. Lalu selanjutnya saya juga melihat Euro USD, juga kurang lebih sama ya. Jadi ini kemungkinan dari DXY-nya atau dari US Dollar Index-nya mungkin dia akan naik dulu gitu kalau Anda perhatikan. Nah, di sini trennya naik weekly chart, tapi dia udah mulai ketemu area resisten sebelumnya, support sebelumnya di sini yang menjadi resisten yang cukup kuat bagi si Euro USD. Oke. Nah, lalu dari daily chart terlihat juga ada divergence ya. Karena di sini dia high-nya naik kembali gitu ya, ada divergence. Dan di sini divergence-nya terlihat juga lebih jelas dibanding dengan GBP USD. Nah, jadi kalau seperti ini tentunya saya lebih prefer untuk entry-nya di Euro USD gitu ya, dibandingkan dengan si GBP USD. Di sini dia juga ada trendline yang menahan dia, dan dia udah di break. Nah, jadi ini kan cukup valid untuk trading sell ke bawah seperti itu. Nah, kondisi seperti ini maka awal mula dari trendline ini bisa menjadi targetingnya gitu ya, atau kita bisa pasang tarik Fibonacci. Paling tidak dia bisa areanya ke level 78,6 di sini sebagai targeting turunnya. Jadi kurang lebih ke 1.2121. Nah, tentukan cara entry-nya. Kita bisa turunkan time frame lagi ke H1, dan Anda bisa ya, tergantung cara trading ya. Di sini saya pakai EMA yang lebih detail lagi kalau saya mau entry. Jadi contoh di sini misalkan saya akan tunggu pada area level di sekitaran sini ya, di area EMA-nya. Oke. Itu di Euro USD. Lanjut di USD Kanada.
Ini udah masuk di pantauan saya ya. Jadi dia USD Kanada ini dia kan trennya turun ya, ke bawah oleh dolar indeksnya juga. Nah, tapi kondisinya dia sudah berada di area support resisten atau support yang cukup kuat nih, di bawah-bawah sini. Gitu ya. Dia ada beberapa kali kena di sini. Jadi kurang lebih area ini dia udah mendekati area support kuatnya atau key levelnya untuk si USD Kanada. Lalu kalau dari sisi daily chart juga kita lihat di sini, oke. Nah, di sini terlihat sebentar saya ganti indikatornya dulu. Nah, di sini dia udah divergence juga. Gitu ya. Di sini dia membentuk new low, tapi new low-nya kecil ya, tidak jauh, dan di sini dia divergence bullish. So, jadi ada kemungkinan bahwa ini bisa ya, paling tidak naik ke atas sana nih. Gitu, retest ke sana. Tapi kalau langsung entry terlalu riskan, oleh karena itu kita harus melihat dulu pergerakan harga di lower time frame-nya, dan di sini terlihat ada semacam trendline ya yang menahan dia, dan trendline-nya cukup signifikan karena terjadi beberapa kali di sini. So, yang saya akan lakukan adalah saya tunggu break ya. Jika dia break, saya tunggu retestnya untuk diambil trading buy ke atas. Nah, ini kurang lebih di area sini nanti tradingnya. Nah, untuk area atasnya ya simple ya, kita bisa gunakan resisten yang di sini atau di atas sana sebagai targetingnya gitu. Ini untuk si USD Kanada. Nah, jangan salah ya, bukan berarti dia pasti akan naik, bisa aja dia tiba-tiba langsung jatuh turun dan saya tidak entry. Nah, oleh karena itu Anda harus memiliki sebuah trading system yang bisa Anda lakukan ya. Ini kan mapping saja. Nah, Kanada CHF ini saya lihat bullish ya, karena dia sebenarnya sideway gitu ya, sebenarnya sideway, tapi di sini dia mulai tembus ke atas gitu dari daily chartnya. Nah, ini udah break ya, ada resistennya juga ditembus. So, tapi kalau untuk entry ini juga bagi saya dia koreksinya kurang dalam sedikit ya, karena kalau yang saya tunggu biasanya dia harus ada koreksi paling tidak 2 candle merah gitu, dan di sini kan dia langsung 1 candle merah agak besar. Jadi yang saya akan lakukan itu sesuai dengan pendekatan yang saya tradingkan, ini saya harus tunggu dia koreksi agak panjang sedikit baru diambil trading buy ke atas gitu ya. Nah, nanti targetingnya seperti apa ya, ini karena masih ada resisten yang cukup kuat, kita bisa pakai resisten yang di sana ya, ke 0.7040 gitu. Jadi kita lihat pergerakannya nanti. Jadi saya tunggunya kurang lebih di kisaran level sini. Oke, dengan targeting paling tidak ke atas sana. Ini sih Kanada CHF. Oke, lalu ada NZD Jepang Yen dan NZD CHF. Nah, sekali lagi guys, ini bukan berarti ini hanya mapping ya. Jadi kalau mapping itu istilahnya itu masih setengah matang gitu. Artinya kalau masih setengah matang, kita masih menunggu, kayak contoh nih, New Zealand Jepang yang jelas trennya naik, dan untuk pattern yang seperti ini pastinya saya akan menunggu area untuk saya beli gitu ya. Saya tidak akan melakukan sell di sini karena yang saya tunggu adalah dia koreksi ke area resistennya akan menjadi support, dan ini merupakan zona trading yang optimal untuk kita buy. Nah, paling tidak kita akan ambil pantulannya nanti kalau di level tersebut ada reaksi harga. Dan reaksi harga itu harus dikonfirmasi di lower time frame-nya. Jadi contoh si New Zealand Jepang Yen, ini terlalu dini ya untuk menyatakan, cuma kita bisa bikin zona-zonanya terlebih dahulu gitu ya. Jadi kalau dia turun ke sini nanti patternnya berbentuk apa dan candlestick patternnya bagaimana. Bisa juga dia tidak ada reaksi harga dan dia langsung jatuh. Oleh karena itu kita harus benar-benar teliti dan sesuai dengan karakter tradingnya. Oke, so mapping yang saya lakukan biasanya daily dan H4 seperti ini dulu. Nanti kalau harga udah mendekati ke sini, baru saya akan zooming dengan H1 atau M30. Sedikit lagi ya, saya akan masuk ke New Zealand CHF di sini. Nah, New Zealand CHF juga kurang lebih sama dengan New Zealand Jepang Yen, ini masuk di dalam radar saya juga. Dan di sini dia ada resisten yang menjadi kunci, yaitu kisaran level 0.6370-an, dan saya akan tunggu kalau harganya bisa turun ke sana gitu ya. Nah, ini kemungkinan kan dia ada support nih, mungkin dia akan terjadi false break di sini. Nah, sekali lagi kalian harus paham
apa yang dimaksud dengan false break. Nah, kalau dia ada false break di sana, itu akan bagus sekali buat cari entry untuk trading buy di sekitaran sini. Oke, nah targetingnya kalau seperti ini ya biasanya kan dia ke high dulu, atau kalau dia naik lebih tinggi kita tarik Fibonacci dari atas ke bawah nanti low-nya di mana, dan paling tidak itu area yang dikejar bagi saya biasanya ke level sini nih, 1272 hingga 1414 area Fibonacci external retracement. Oke, so kurang lebih itu saja mapping saya untuk weekend ini ya. Sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa plan your trade, trade your plan, be disiplin, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.